Sikat sindikat narkoba, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Selamat Pribadi dari BNN. Pak Selamat, ini kalau kita bicara tadi, masyarakat itu sebagian kecil masyarakat gitu ya, itu justru menjadi sahabat, bahkan menjadi benteng kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini. Ini memang hanya karena faktor ekonomi semata, atau sebetulnya karena ada faktor lain. Bisa saja masyarakat mungkin tidak menjadi benteng, tapi dia mendiamkan, karena takut misalnya. Atau bagaimana sebetulnya Pak Selamat? Dari pertanyaan itu, izinkan saya berkaca, bercermin pada apa yang didatangi oleh Pak Budi Waseso kemarin, di mana saya mendampingi. Di Medan itu ya, di Kampung Kubur ya? Di Kampung Kubur ya. Ketika para pimpinan, para pejabat Jakarta dan Surabaya berdialog di tempat-tempat yang sangat kumuh seperti itu, kayak sauna deh, panas, ada PLT Gubernur, ada Kasdam, ada Kapolda. Muspida lah ya di sana. Muspida di sana, di samping ada Pak Budi Waseso. Ada pertanyaan di situ begini, Pak, selama ini kami mendapatkan keuntungan secara ekonomi, di mana mereka belanja, bisa parkir orang-orang yang masuk ke daerah itu, ke Kampung Kubur itu. Artinya masyarakat tahu kalau di situ ada aktivitas. Bagaimana terus kami ini hidup kami? Mohon pemerintah daerah memberikan kehidupan. Kita jadi bingung semua. Ini barang haram menjadi halal. Artinya sebegitu jauhnya sindikat narkotika itu bisa mempengaruhi masyarakat, seakan-akan menguntungkan bagi mereka. Memang ada belanja, memang ada parkir di situ, beli rokok, beli makanan Indo, mie instan. Jadi hidup mereka. Selain alasan ekonomi, apakah ada alasan lain, Pak Selamat? Ada backing misalnya? Sejarahnya begini. Ada aparat juga mungkin yang terlibat di sana? Mereka bertanya, mendiskusikan juga, yang selama ini tidak berani. Kami ini dari dulu katanya, sebenarnya sudah mau lapor. Ini fakta ya, saya bukan buat-buat ini. Ini di Kampung Kubur nih ya? Di Kampung Kubur ya, ini saya mengambil cermin di situ, supaya di Jakarta juga menjadi contoh atau tempat-tempat lain. Dari dulu saya mau melapor. Pada saat saya melapor, saya malah digebuki oleh digebuki oleh sindikat itu, oleh orang-orang yang main narkotik di situ. Saya malah digebuki. Yang lain, bukannya kami dilindungi oleh masyarakat, oleh petugas, malah kami ditunjukin itu loh yang lapor. Jadi malah serba tidak enak gitu loh. Terus yang lain, Pak, saya mendukung operasi ini di sini, tapi tolong hentikan para backing yang ada di sini. Jadi selama ini memang ada backing di situ, dan memang dari dulu menjadi mata bagi kita, penelitian kita, bahwa kehadiran backing itu menjadi indikator beratnya, susahnya melakukan pemberantasan. Ini kalau kita bicara backing ini petugas nih ya, bisa dari TNI, bisa dari Polri artinya seperti itu. Bisa juga. Atau dari apalah, mungkin Satpol PP atau apapun. Pokoknya petugas lah ya. Petugas ya. Nah, boleh nggak apa yang terjadi di Kampung Kubur itu, Pak Selamat, itu menjadi cerminan, itu juga sebetulnya yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia misalkan. Persis seperti itu. Iya, itu terjadi juga di kampung-kampung lain. Saya nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Kayaknya Pak Budi Waseso akan melakukan tindakan keras, ada instruksi keras kepada jajaran BNNP seluruh Indonesia. Nah, nggak tahu mau diapakan. Dengan situasi yang sudah seperti itu, Pak Selamat, artinya masyarakat merasa diuntungkan, ada backing petugas juga di sana. Lalu bagaimana upaya ini narkoba sebagai kejahatan luar biasa di undang-undang kita dicantumkan sebagai kejahatan luar biasa. Kok justru malah jadi semakin semakin eksis, semakin solid ini sindikat. Ini apa yang salah? Apa yang harus dilakukan sebetulnya? Karena solid memang barangnya sudah mulai berkurang. Karena kita ngambil ratusan kilo, kita sita semua. Pak Budi Waseso berpesan kepada masyarakat, negara harus kuat. Jangan dibiarkan sedikit pun diberikan kesempatan, tidak boleh kita lengah. Ayo kita bergerak bareng-bareng. Tapi kan itu himbauan beliau. Nah, ini kan sebetulnya retorikanya seperti itu. Presiden juga mengatakan hal itu. Tapi ini faktanya ada ya. Faktanya apa yang harus dilakukan gitu? Apa yang harus dilakukan? Sekali lagi saya mengambil contoh di Kampung Kubur. Kekuatan mereka itu dilumpuhkan dengan kekuatan aparat yang bersinergi. Ini bersinergi dengan siapa ini? BNN, Poltabes Medan, TNI. Termasuk TNI juga? Termasuk TNI. Kemudian Pemda. Bayangin, daerah yang luasnya sekitar 2 hektar, ada 2 lingkungan, dikepung oleh petugas sejumlah 500.
Udah nggak bisa buat apa. Ya memang caranya harus begitu. Memang harus seperti itu ya? Iya, tidak itu boleh untuk hanya memberikan, satu, dua, tiga orang nggak boleh. Itu juga untuk memberikan efek shock juga Shock. bagi masyarakat. Seperti kampung kubur, ini akan diamati, dijaga terus sampai mereka pulih 100%. Oke, Pak Slamet, ini ada Pak Erlangga, Mas Diana, kriminolog UI melalui sambungan telepon. Pak Erlangga, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Erlangga, ya, Pagi Pak Erlangga, apa kabar? Apa kabar Pak Slamet? Ya, saya baru pulang dari Medan nih Pak. Oh ya. Harusnya Bapak kesana nih Pak, ninjau sebagai kriminolog Pak. Iya Pak. Iya Pak. Pak Erlangga, ini kalau kita melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari, sangat berdekatan lah beberapa hari terakhir. Tadi Pak Slamet menceritakan ternyata di Kampung Kubur juga ada peristiwa yang hampir mirip dengan yang terjadi di Matraman. Ada penggerebekan, tapi juga ada perlawanan dari sindikat, bahkan juga dibentengi oleh masyarakat. Apa yang terjadi menurut Anda sebetulnya Pak Erlangga? Berarti ada sesuatu yang salah di masyarakat kita. Yes, Ya, di dalam membangun strategi untuk pemberdayaan masyarakat kita. Ya, masyarakat kita mestinya kan berdaya sekaligus juga berdaya untuk melakukan perlawanan terhadap narkoba, ya, dan juga terorisme kan gitu. Dan menurut saya memang bahaya narkoba ini jauh lebih berbahaya daripada terorisme karena yang disasar adalah kelompok generasi muda mulai dari anak-anak kan gitu ya. Setuju saya. Ya. Nah, Jadi Pak Erlangga tadi yang mengatakan ada yang salah dengan masyarakat kita. Ini yang salah, oke lah, sekarang masyarakatnya salah. Tapi lalu bagaimana caranya supaya masyarakat tidak tetap salah, Pak? Ini apakah memang karena pemerintahnya yang kurang bisa melakukan pemberdayaan tadi yang Pak Erlangga katakan, sehingga masyarakatnya seolah-olah terbiarkan, atau bagaimana sebetulnya? ya, karena gini, persoalan narkoba itu kan tidak mungkin lepas dari persoalan sosial, persoalan ekonomi. Ya, jadi secara sosial misalnya ketahanan keluarga berarti ada masalah di dalam ketahanan keluarga atau dalam sistem sosial keluarga. Mestinya antara orang tua, anak, ya, dan juga anggota yang ini itu bisa terpantau, bisa saling mengontrol satu sama lain, bisa saling memiliki, mengetahui berbagai macam aktivitas dan kemudian bisa saling membangun komunikasi yang intensif, ya. Tapi yang terjadi ya berjalan sendiri-sendiri di dalam keluarga masyarakat, ya. Dan ini tentu kalau disfungsi keluarga yang begitu tinggi akan membawa akibat terhadap penyimpangan-penyimpangan, yaitu bentuknya adalah kejahatan. Mereka terlibat di dalam gerakan-gerakan penyimpangan seperti terlibat dalam narkoba, terlibat di dalam gerakan gapatar, ya, atau terlibat dalam gerakan-gerakan yang lain, sehingga kemudian itu keluarga jadi makin rusak, makin tidak fungsi. Yang kedua secara ekonomi narkoba ini adalah sebagai sebuah gerakan ekonomi yang ilegal juga di berbagai negara, ya, di Amerika Latin, ya, atau di negara-negara Asia Tengah, atau dulu di daerah segitiga emas, ya, Laos, Kamboja, segala macam semua. Tapi itu dulu, sekarang sudah bergeser ke kita, ya. Dan ini menurut saya memang karena faktor ekonomi ini menjadi sangat penting. Orang yang terlibat di dalam narkoba ini adalah mereka orang yang termiskinkan, ya, orang yang termiskinkan, dan mereka akhirnya terjebak di dalam sebuah bisnis ilegal. Mereka sebenarnya dimanfaatkan oleh kelompok. Pak Erlangga, maaf saya potong Pak Erlangga. Ini kalau Anda mengatakan termiskinkan, artinya ini sesuatu yang terjadi karena akibat yang dilakukan oleh pihak luar sebetulnya, kan? Iya, termiskinan dalam pengertian bahwa mereka itu bukan secara internal bahwa mereka itu memang ingin terlibat dalam narkoba, tapi karena intervensi dari luar, ya. Lalu juga memang saya melihat pemerintah daerah terutama itu proses atau strategi pemberdayaan masyarakatnya itu belum menukik, bahwa belum akurat, belum punya data kemiskinan yang real itu seperti apa dan bagaimana mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat kita. Pak Erlangga, kalau kita bicara soal masyarakat yang membela, yang membentengi para sindikat itu, Pak Erlangga, ini kan kalau kita bicara kelompok masyarakat itu sebetulnya banyak sekali orang di sana. Ini nggak semuanya kan sebetulnya menjadi bagian atau menjadi benteng bagi para sindikat itu. Tapi mengapa mereka yang tidak menjadi bagian itu juga diam? Karena gini, ada semacam gerakan yang disebut dengan gerakan diam,
di dalam teori komunikasi itu adanya reaksi masyarakat yang diam bukan berarti diam itu tidak ada masalah. Diam itu boleh jadi karena mungkin bosan, jenuh, tidak ada lagi yang bisa diajak bicara, ya semua sudah terpentok, lebih baik diam. Yang kedua mungkin karena rasa takut yang tinggi. Rasa takut yang tinggi kalau misalnya melaporkan berbagai macam aktivitas mereka, bahaya buat nyawa buat mereka. Ya, oleh karena itu ini yang barangkali dua hal ini yang harus diintervensi oleh yang pertama mungkin pemerintah daerah, yang kedua mungkin kita meminta bantuan polisi dan TNI untuk bisa punya keberanian untuk melakukan perlawanan terhadap para pengedar narkoba. Nah, saya kira memang apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, apalagi di sini kan ada Pak Slamet ya. Yang punya strategi yang baik ke depan bagaimana memiliki sistematika ya penanggulangan pemberantasan narkoba sehingga kemudian pada zero growth ya, tidak ada lagi pertumbuhan ke depan. Yang sekarang mungkin sudah ada 4 juta orang, ini kan harus direhabilitasi karena mereka 4 juta ini kan 4 juta pemakai. Ya. Pak Erlangga, kalau tadi Pak Erlangga mengatakan nanti kita minta juga dari Pak Slamet ini strategi yang akan dilakukan oleh BNN. Kalau dari Pak Erlangga sendiri, dari sudut masyarakatnya sendiri, ini apa yang harusnya, ada saran strategis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, karena ini juga terkait dengan ekonomi ya. Termasuk masyarakat kali ya. Termasuk dengan masyarakat yang karena alasannya tadi ada ekonomi, terus kalau jenuh segala macam ada semacam rasa putus asa ya Pak ya. Seolah-olah mereka sudah mencoba melakukan sesuatu tapi tidak ada hasilnya, terus juga ada rasa takut yang tinggi. Nah ini langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan Pak? Yang pertama masyarakat itu harus dibantu oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah punya data, ya database yang bagus, yang akurat, sampai pada tingkat RT RW. Dan melibatkan RT RW untuk mengumpulkan data, misalnya data pemakai lah, nggak usah pengedar karena mungkin pengedar agak susah. Lalu kemudian ada berbagai macam aktivitas yang ada indikasi terjadi pengedaran di situ, segera dicatat, dilaporkan dan kemudian dideteksi ya. Lalu kemudian di situ minta pihak dari kepolisian, kan ada Babin Kamtibmas sebuah strategi bersama dengan pemerintah kecamatan atau kelurahan atau Pemda ya, lalu bersama dengan masyarakat untuk melakukan intervensi seperti apa. Ini masalahnya masih elementary, masih ringan atau sudah berat. Kalau sudah berat penanganannya seperti apa, kalau masih ringan penanganannya seperti apa. Pemda itu punya peranan yang sangat penting karena di situ Pemda itu bukan polisi. Polisi kan cuma berada di ujung. Kalau Pemda itu berada di awal, pencegahan, pembinaan, segala macam semua ada di pemerintah daerah. Jadi sekarang kalau ini semua dibiarkan aja dan kita tidak punya data, termasuk data pengedar, data pemakai saja itu masih anggapan 4 juta orang pemakai itu masih anggapan, ya belum berbasis kepada fakta yang akurat. Baik, Pak Erlangga, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Pak Slamet, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Silakan.